wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Para salikin, sahabat-sahabat saya, kolega yang saya hormati, mari kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, yang kita tidak pernah mampu nikmat mana yang akan kita hitung terhadap semua yang kita tidak dan bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, kemudian bisa melakukan sesuatu. Itu karena Allah. Kalau itu menghindari kita akan berlaku sombong. Kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fit tawin amin ya rabbal alamin. Tolama tamarraqta fi mawadiyil milhan fatamarraq fi mahabbillah azza wa jalla fa hadhil haqiqatu tubayyin tariqata walakin man aman tatul ghaflah lam turadduhun nakabat li'anna al-mar'atin naqisatil aql yamutu waladuha wa ya tadhuka. Para salikin rahimahullah, di dalam paragraf berikutnya ya, para salikin rahimahullah ya, tolak tatamrud fi mawatina wal mihan. Kalau kita itu ya, tolama semakin banyak hidup kita tamarot selalu bergelimangan fi mawati wal mihan, hidup kita itu bergelang dari sebuah bencana ke bencana, dan kita sadar, ya Allah, umurku kok sudah segini, saya kok masih banyak dosa ya, kok masih begini nyari rezeki mana yang ada, udah ngerti halal haram ya Allah. Saya kok terpengaruh ya Allah, nyari yang haram saja saya sulit, kok nyari yang halal ya Allah, adanya yang haram ya udah saya ambil ya Allah. Nah, kalau itu sadar ya, fatamarraq fi mahabbillah. Kalau dosa-dosa itu menempel, fatafarraq fi hamdillah, maka dengan demikian kamu itu adalah harus menempel, harus segera menempel. Kepada siapa? Fi mahabbil, orang yang dekat dengan Allah. Masuk pesantren, suluk ya, daripada dosa terus, tidak ada yang ngerem, segera suluk pada Allah, salah ke ilah ya, azza wa jalla. Resepnya itu. Karena apa? Kalau kita itu kembali pada lingkungan yang ada ya, goleknya SHU saja di dalam berorganisasi ya udah, nanti selamanya hidupnya nggak profesional, pekerjaannya nggak bekerja secara profesional kok. Yang ada hanya nyari SHU. Maaf, panitia ini cari SHU, panitia itu acara SHU. Jangan. Berjuang itu ikhlas. Kapan kalau semua itu kamu ambil untuk dunia? Akhirat siapkan. Ini saya introspeksi pada diri saya sendiri ya. Jangan, sudah cukup berorganisasi itu, cari SHU itu cukup, berhenti. Ya, sekarang tuh ikhlas berjuang, setulus hati mengabdi umat, setulus hati. Ya, oke. Jangan cari SHU. Sesuatu kalau positif Allah pasti akan berikan. Ya, maka itu fatabarraq fi mahabbillah, kamu itu harus segera untuk bernempel. Nempel itu ya, nempel itu kalau dekat kan hanya biasa. Kalau nempel itu ya nempel kepada orang yang mahabbah ya Allah, karena dari situlah dia akan terpengaruh. Fahadiyah atau tubayyinat tariqah, maka sesungguhnya hakikatnya itu tubayyinut tariqah,
thariqah menuju Allah itu sudah jelas. Bayin. Ini maksiat, ini taat, ini dosa, ini pahala, itu sudah jelas, ya. Walakin man amatatul ghaflah. Tetapi kejelasan itu kita bunuh sendiri karena dengan apa? Amatatul kita bunuh ghaflah dengan ghaflah. Lah wong itu lek ra gelem zikir itu pasti ghaflah. Kalau manusia itu tidak mau zikir pada Allah, hatinya ghaflah. Ada begini terpengaruh, ada begini terpengaruh. Orang ingin korupsi, ikut korupsi. Orang ini salah, paling jawabannya satu. Ya, dasar apes, ketangkap KPK. Nah, jadi yang disalahkan tuh apesnya, bukan korupsinya. Ya, ini bahasanya umum kan, apes dia. Alhamdulillah ya, moga-moga kita jangan sampai melakukan mengambil hak orang lainnya. Kalau itu memang itu korupsi, itu bahaya. Nah itu tidak bisa langsung kita sadar karena apa? Amatatul ghaflah, kita bunuh dengan ghaflah. Kita lam turaddul naka, lam tarudduhu naka nabakat. Nah karena itu kemudian kita kesalahan itu ya sulit untuk kembali kepada hakikat. Kalau orang itu semakin gelap, tidak ada jalan mana, nubruk sana, nubruk sini, ya kan? Oke. Li'annal mar'atun naqilatul aql, diibaratkan li'annal mar'ah ya seperti hanya seorang perempuan naqisatul aql yang sudah kehilangan akal sehatnya, ya mutu waluduha, meskipun anaknya meninggal, wahya tadhakun. Wanita seperti ini kok tertawa ya, anaknya mati kok tertawa ya? Ya, dosanya besar, maksiat terus, kok masih berleha-leha? Halo, di kamera itu masih dada-dada ini, ada kesalahan itu masih dada itu masih senyum. Banyak orang itu salah nggak mengaku salah. Orang itu melakukan kesalahan besar dianggap biasa. Disorot TV malah senyum, di foto malah pose. Padahal dia salah besar. Ini seperti li'annal mar'atan naqisatul aql, orang perempuan yang kehilangan akal sehatnya, ya mutu walau meskipun anaknya meninggal, wahya tadhakun, tetapi dia masih senyum-senyum. Anakku mati. Kira-kira saya maksiat, saya bisa menyakiti orang lain, saya bisa memfitnah orang lain, saya bisa membunuh karakter orang lain. Biasa banyak. Saya hanya bisa jadi pejabat kalau saya membunuh, memfitnah orang lain. Itu banyak. Naudzubillah. Ya. Ini seperti orang perempuan yang kehilangan anaknya tetapi masih senyum-senyum. Ya. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bihima bi ulum fitarain fa kadzalika anta tankabu an qiyamil lail wa fi siyamin nahar wa bi jami jawarihillah wa la atamma alam wa ma dzalika illa li annal ghaflah qad amata qalbak li'annal hayyi yu'limatu tak nakruhul ibrah wala quti'al mayyitu bisufi lam yata'allam fa anta hina idin mayyitun qalbun. Lebih keras lagi ini. Fakadzalika anta tad'un qiyamil. Begitu juga anda tangguh apabila anda semua itu an qiyamil lail wasifat wasyamin nahar. Oke, bagus. Anda itu qiyamul lail wa fi siyamin nahar, dan juga puasa pada hari, pada siang hari, wa fi jamil jari wala ta'alam. Tetapi puasamu, tetapi sholat malammu, sholatmu kebaikanmu itu fi jamil, semuanya itu yang ada di dalam jawarih dirimu itu wala ta'alam, dan itu tidak berpengaruh. Banyak orang melakukan hanya syariat, mulutnya itu banyak, tetapi tidak sampai pada tarekat ma'rifat hakikat, itu banyak. Mungkin mayoritas manusia
Zikirnya Allah, tapi pikirannya kemana? Sholat iya, puasa iya, tapi nggak berimpact, ya, tidak mempunyai pengaruh pada dirinya itu. Maka dengan demikian itu seperti halnya wa ma dzalika illa li anna ghaflah, itu dikarenakan semua semua amalan-amalan tadi, meskipun dia adalah sholat yang lain, meskipun dia adalah sifat siyamin nahar illa li annal ghaflah, itu bisa tidak mempunyai impact karena Anda itu ghaflah pada Allah, karena Anda itu adalah tidak mendekatkan diri pada Allah, karena sifat lupa yang telah kamu matikan, ya, illa li annal ghaflah, ya, karena mematikan. Qad amata qalbaka, dengan sifat ghaflah itu benar-benar akan mematikan hatimu, qalbunmu, basirahmu, spiritualmu itu, psikologimu itu kamu matikan dengan kamu ghaflah pada Allah. Ghaflah itu sama satu, zikrullah kathran, zikran katsiran. Tadi kan saya sebutkan, ya ayyuhalladzina taqullah wadhkurullaha, zikirlah, sebutlah nama Allah, zikran katsiran, zikir sebanyak-banyaknya. Orang Solo setiap hari 70.000 zikirnya menyebut nama Allah. Yang tidak Solo belum tentu. Jadi orang Solo itu subhanallah, alhamdulillah, insya Allah mendapatkan berkah. Karena apa? Sehari-hari dididik, mulai bangun sampai tidur lagi itu nggak ada kata lain kecuali zikir. Allah, 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 la ilaha illallah, astagfirullah. Terus ukurannya, kaifiatnya ada caranya. Ya, kalau orang tidak zikir, qad amatat qalbak, maka sesungguhnya engkau matikan dirimu itu karena ghaflah pada Allah. Li'anna hayya yu'limuhun taqul ibrah. Li'anna, karena sesungguhnya orang yang hidup, hayyun, yu'limuhun taqul ibrah, dia akan sakit. Meskipun hanya ditusuk oleh jari yang kecil itu dia akan sakit. Ya, kalau orang itu hidup. Kalau orang itu hatinya bersih, maksiat sedikit sudah nongso. Ya. Tapi kalau sudah mati, ya sudah ditusuk berkali-kali juga nggak terasa. Ya, walau qati'al mayyit, begitu juga kalau orang itu sudah mayit, bisyuyufi, dipenggal saif, ya pasti. Saif itu kan pedang. Bisyufil saif, dipenggal oleh pedang kepada orang yang mana? Orang yang meninggal itu lam yata'lam, enggak terasa. Kalau kita itu terus berbuat maksiat, dosanya banyak, semakin berbuat dosa itu juga enggak terasa. Fa anta hina idzin mayitun qalbun. Fa anta, kalau kita semua ini hina idzin mayitun, termasuk mana? Mayitul qalbi atau hayyul qalbi, pilih mana? Kita yang hina din mayitun qalbi, hati kita yang sudah mati, atau insya Allah kita itu adalah yang hati kita itu selalu bersih, selalu israf, mencorong karena banyak zikir. Ya. Nah, karena itu para salikin, lanjutannya baqala mu'allif hadza kitab Fajlis majlisal hikmah, fihi nafkatun min nafakatul jannah, tajiduha fi tariqika wa fi darika wa fi baitik, fala yabnul majlis walau kunta ala maksiyah, fala taqul mal faidah fi hudul majlis wa anna aqsa, wala aqdiru ala tadil maksiyah, bal ala rami ayyarmiya fa illam ya'khudil yaum ya'khud ghaddan. Maka dengan demikian para salikin, kita diminta apa? Kalau sudah merasa ada kesalahan, apa? Salah satu resepnya tadi, resep pertama tadi kan menempel pada orang yang ahli mahabbah, orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua, fajlis, duduklah, majlislah hikmah, sebuah majlis yang mencari ilmu, majlis yang zikir, majlis yang taklim, ya.
majelis yang taklim ya, untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Fihi nafatan min nafatil jannah, karena orang yang duduk ya di dalam satu majelis, di situ adalah ilmu dan ilmunya mendekatkan diri pada Allah, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari jalan menuju surga. Man salaka thariqan ya falyatamisu fi ilman ya salaka thariqan ila jannah. Jadi siapa yang jalan menuju Allah, orang yang suluk seperti kita ya, dan ini di dalamnya adalah ilmu menuju Allah, itu adalah salakallahu thariqan, maka ini adalah akan membuat sebuah jalan yang bisa mempermudah kita masuk surga. Jadi orang yang taklim, orang yang suluk, orang yang ikut majelis ilmu, itu seperti hanya di sekeliling kita itu ada apa? Ada namanya bau surga. Surga itu apa ya? Menerima baunya wis enak, apa nek jadi mencium baunya aja sudah nikmat, apalagi nanti kita itu adalah sudah dalam posisi masuk surga. Nah, di dalam hadis lain juga disebutkan, famastama qawmun fi baitin minal buyutillah yasluna kitabillah wa yaqtarusuna bainahum illa nazalta alaihim sakinata wa ghasiyatahumur rahmah wa khaftahul malaikah wa dzakarahumullahi fi ma indah. Di hadis lain juga disebutkan, siapa yang dari rumah menuju satu perkumpulan seperti masjid kita ini, kemudian kita belajar bersama-sama, apalagi zikirnya bersama-sama, tawajuhan ya. Kalau enggak, ini maaf para salikin, kalau enggak ada ujur, jangan enggak ikut tawajuhan. Capek, bunuh capek. Bagaimana tidak capek? Tidur lebih awal. Jangan. Sudah jam 2 baru tidur, jam 3 baru tidur ya. Sholat malamnya hilang, tawajuhannya hilang. Ya, saya tahu aja sebagai yang memimpin tawajuhan, tahu ini siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut, saya tahu ya. Jadi kalau enggak janganlah iman, karena ini loh. Karena ini kalau orang tawajuhan berkeliling satu majelis, itu adalah turunlah pada mereka itu adalah para malaikat menyebut ikut tawajuhan. Jadi yang tawajuhan bukan seperti yang di forum masjid, tapi banyak orang. Kemudian apa? Yang isinya adalah agar orang-orang yang tawajuhan, orang-orang zikir bareng itu mendapatkan ya wadzakarhumullah fi man indahu, orang itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai mana tadi? Oke, saya lanjutkan ya. Tajtuha fi tariqi fi dariki fi badik. Maka dengan demikian orang yang betul-betul menuju majelis tadi itu seperti halnya kita yang fi darika fi badik, itu adalah sebuah rumah yang di dalamnya itu ada sesuatu yang baik karena surga tadi. Saya lanjutkan. Fala yakul majlis, tetapi jangan sampai kamu itu meninggal majlis walaupun tak maksiat. Walaupun kita itu ada dosa, manusia selalu ada dosa. Tapi jangan, saya belum suci, belum siap. Saya belum siap untuk ngaji. Kapan siap pelera geleng-geleng? Saya belum berani haji, belum siap hati saya. Loh, kapan siapnya? Kan banyak yang itu, walau kita itu maksiat, ikut saja. Dari situ kita akan mendapatkan siraman dari rahmat Allah melalui malaikat-malaikat tadi. Fala taqul mal ma'idah fi hudul majlis wa ana asam. Jangan sampai berkata, fala taqul mal mafaidah, apa faedahnya? Fi hudul majlis, saya hadir di sebuah majlis wa ana aksi, padahal saya itu masih ahli maksiat. Tidak perlu seperti itu.
Wala aqdiru ala tarkil maksiyah, dan saya belum ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ya, jangan sampai segitu. Tetapi Anda harus bal ala romi ayyarmiya. Tetapi Anda harus selalu menjadi seorang pemburu, ya. Fa illam yakhidul, ya, hari ini belum diampuni Allah. Hari ini belum mendapatkan rahmat Allah. Hari ini belum mendapat buruan, ya, belum mendapatkan rempuhan Allah, belum istilahnya kalau kita selalu itu wusul ilallah, ya, mendapat rempuhan kasih sayang Allah. Ya, dan pada saatnya Allah juga akan membukakan pintu maaf dan kita akan dimaafkan. Kemudian kita menjadi mahabbatilah, orang yang betul-betul mahabbah kepada Allah. Saya lanjutkan, wa qalam wal kitab i'lam hadza iyyakal wal maksiyah faqad takunu sababan li tawfiqir rizq fadlubu minallahi taubah wa in qubilta wa illa fastahib billah wa qul rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iklam, ketahuilah kita semua, bihada ini sebuah jalan menuju Allah tadi. Iyyaka maksiyah, maka iyyaka karena itu Anda harus berhenti dari maksiat. Faqad takunu sababan, karena maksiat itu betul-betul takunu, keberadaan maksiat itu sababan bisa menyebabkan taufik litawaqqufir rizki. Kalau orang maksiat dihentikan rezekinya. Gimana mau mendapatkan air bersih? Kalau kanalnya tuh tiap hari kita kasih kotoran di ujung itu mandek semua. Ya rezekinya menggok. Air itu kalau ini dibendung, kesalahan kita, dosa kita kan mengalir ke yang lain. Padahal itu mestinya waktu itu Allah ke kita. Loh, kamu enggak dekat dengan saya, airnya mengalir. Nah ini ya, faqad takunu sababan litawaqqufir rizqi. Namanya orang yang ahli maksiat, rezekinya akan ditawakuf, dihentikan. Fatlub minallahi taubah, karena itu carilah kamu itu tobat pada Allah. Cari, bukan diam. Wabtaghi ilai sabili, kamu cari, bukan datang. Nah ini yang banyak itu, orang itu diam, ya. Taubah, fa in qubilta, maka dengan demikian doa-doamu itu kalau kamu taubat, fa in qubiltu, maka Anda akan dapat dikabulkan. Wa illa tasibillah, kalau belum, maka kamu ikutlah fastahis, mintalah kepada Allah, ya. Wa qul rabbana, dan berdoalah. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, dhalamna, sungguh saya adalah orang zalim, anfusana, pada diri sini, wa illam taghfir lana, ya Allah, lek boten panjenengan ingkang ngampuni sinten, ya, wa tarhamna, lek boten panjenengan memberikan rahmatmu dos pundi, lanakunanna, maka sesungguhnya saya itu minal khasirin, akan menjadi orang yang rugi. Ini di kampung-kampung kan puji-pujiannya kan gitu kan. Ya, kita masuk lagi ya. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masjid-masjid pujian dihidupkan lagi. Jangan ada komat sholat, ya, pujian ngingetin kita.
Masjid di kota-kota nggak usah diikuti. Kalau di kota Allahu Akbar langsung sholat. Kalau masjid kita di kampung min ahli sunnah wal jamaah pujian dulu. Ya, ini penting ya, pujian seperti ini ya. Wala tak saya lanjutkan wa qala muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiyya fi darin. Wala takun kaman ata alai arba'una sanatan walam takrab baballahi qattun. Ini di akhir dari bab ini yaitu disebutkan wala takun, janganlah Anda itu semua ya kaman sebagaimana manusia ata alaihi arba'una yang sudah datang usianya mute ya, maaf. Terakhir ini ya. Wala takun kaman ata alaihi arba'atun sanah walam taqrab baballahi qattun. Kita ingatkan. Ini pelanggaran ya. Ini sebuah parameter. Wala takun, janganlah kamu itu menjadi kaman orang ata alaihi, orang yang sudah usianya hadir ata berapa? Arba'una sanah. Usianya sudah 40 tahun walam takrab, tapi kamu kan tidak pernah mengetuk babullah, pintu Allah ya. Maka dengan demikian kamu itu adalah sesuatu yang bahaya. Umur 40 kok sek maksiat, umur 40 kok ndak eling karo Gusti Allah, umur 40 kok masih asik urusan dunia, padahal dunia itu adalah mangzilatun, dunia itu hanya ampiran, sedangkan wal akhirati qararah wal madinah, sedangkan akhirat itu adalah halaman, rumah halaman kita sendiri dan itu abadi. Itu adalah orang yang bodoh. Ya, disebutkan wa ta'arudul linafaqati ma'murun bihi wa muraghabun fihi wal imtarun wal irqabi budna ta'arudil wal luzumil bab khumkun ghabar wa ghabawatun. Di dalam kitab ada usul dulu yang kita bahas ya, wa ta'arudul linafaqati kama itu karo harus menghadapkan diri pada Allah, makmurun selalu makmurun meramaikan ya untuk kita pada Allah. Di ujungnya itu apa? Walazumul babun, kemudian kita itu hanya berdiri di depan pintu. Humkun wa ghabaratun, ini adalah orang yang paling dungu dan orang paling bodoh. Jadi kalau umur 40 ya masih mais-maisi terminal, yang terminal itu akan kita tinggal, padahal kita itu akan lari, katakan dari Surabaya ke Jakarta sebaliknya, tapi di terminal itu bangun, padahal itu akan kita tinggal. Yang kita tuju itu nanti akhirat. Nah, itu sebetulnya ini disebutkan adalah orang yang mengetuk pintu, berjalan kan kita, tapi dia tidak mau masuk. Tarsok nanti deh sholat malam saya, waduh capek ngerjain tugas sampai jam 1 gitu kan, lupa urusan kantor, lupa Allah, golek rezeki lupa pada siapa yang memberi rezeki. Manusia itu aneh gitu, mencari rezeki tapi lupa siapa pemberi rezeki ya. Ini seperti halnya apa? Nah, di depan pintu tapi nggak masuk, suluk nggak mau, sholat malam nggak mau, pekerjaannya golek dosa terus, pekerjaannya menfitnah orang terus, melawan orang-orang yang nggak suka dikasih nomor 9, meskipun dia itu adalah orang baik, tapi nggak dekat dengan ketua umumnya dikasih nomor 9, ini dolim ya. Ini seperti halnya adalah humkun wa ghamatun, dia itu adalah berdiri di depan pintu Allah tapi nggak mau masuk. Apalagi walam takrab, kamu itu nggak pernah sadar untuk mengetuk pintu Allah. Sungguh bahaya.
Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga Allah meridhoi dan kita mendapatkan rahmatnya, maghfirahnya, sehingga pada saatnya apapun kita masuk surga karena rahmatnya, dan kita moga-moga kalau dipanggil sewaktu-waktu oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah.